katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Katakan Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakku. Terjadilah. Jadi pujian ini Bapak Ibu mengatakan, ajar aku mengerti segala rencanamu. Lalu di bait refnya dikatakan, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Lalu yang di kalimat yang terakhir, menurut kehendakmu terjadilah. Nah, ini lengkap sekali saudara, bahwa rencana Tuhan itu ada, rencana Tuhan itu ada buat kita. Tugas kita adalah berserah kepada rencananya Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan tentang rencana Tuhan. Dan ayat-ayatnya cukup banyak sekali. Makanya dengan cepat nanti saudara, saya akan dibantu oleh Pak Gideon karena ayatnya banyak sekali. Kalau saudara suka merenungkan firman Tuhan, bisa dicatat dalam HP Bapak Ibu, di notebook di di catatan handphone Anda, ya. Atau yang bawa pulpen bisa dicatat. Ayat ini akan menolong kita, ya, untuk kita semakin mengerti akan rencana Tuhan. Nah, kemarin Bapak Ibu, minggu yang pertama kita sudah belajar, ya, yaitu Tuhan itu punya rencana. Itu yang pertama, bahwa Tuhan itu punya rencana. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa rencananya itu utuh, rencananya itu kekal. Dari dunia belum dijadikan sampai kepada kesudahan zaman, itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, rencana Tuhan itu sempurna, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemarin saya jelaskan soal rambut jatuh saja, Tuhan sudah rencanakan. Ya, soal rambut jatuh saja dalam kehendak Tuhan. Ya, soal burung pipit yang jatuh bisa makan apa tidak, itu juga dalam kehendak atau dalam tatanan Tuhan. Nah, sekarang pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga adalah kita akan belajar bahwa ada rencana baik dan rencana buruk. Ya, ada hari baik, ada hari mujur, ada hari jelek, ada hari tidak baik. Dan semuanya itu Tuhan sudah merencanakan. Mari sudah singgung ya, Pak, kalau ada rencana baik, lalu bagaimana dengan Yeremia 29 ayat 11? Nanti saya akan singgung di akhir firman nanti, supaya saudara semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bukti-buktinya di mana dalam Alkitab Bapak Ibu, bahwa rencana baik, rencana buruk, hari baik, hari mujur, hari tidak baik, nasib jelek, nasib baik, itu adalah bagian daripada rencana Tuhan, ya, bagian daripada ketetapan Tuhan. Semua adalah ketetapan Tuhan. Mari kita baca coba, mulai dari yang terkecil. Amsal 22 ayat 2. Pak Gideon bisa bacakan. Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ya. Coba kalau dalam bahasa terjemahan sehari-hari, Bapak Ibu, coba dilihat, ada Gideon terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan masa kini, kalimatnya berkata apa? Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Apa itu? Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Orang miskin, orang kaya, yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan?
Saudara mau jadi miskin atau jadi kaya, siapa yang menentukan? Tuhan. Ini kita mulai dari situ saja. Bahkan jangan juga kita berkata Tuhan tidak adil. Tuhan sudah buat segala sesuatunya itu indah. Diciptakan orang kaya, diciptakan orang miskin. Dan semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang menjadikannya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Kita bicara tentang hari baik, hari mujur, tentang jelek dan buruk. Coba lihat. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, jelas ya ayatnya saudara ya. Jelas banget ya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Berarti akan ada hari mujur, ya, ada hari yang malang. Tugas kita adalah ketika lagi malang, ingatlah. Ketika lagi mujur juga katakan ingatlah. Ingat apa? Mari kita lihat. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Jadi hari mujur, hari malang, semua dijadikan Allah. Semua dibuat oleh Allah. Ngeri ya saudara ya. Padahal Yeremia 29 Allah merancangkan kebaikan. Tapi kenapa di ayat sisi yang lain Allah juga merancangkan baik, hal buruk, malang, ataupun lagi mujur. Baca lagi saudara, Yesaya 45 ayat 7. Saya cepat saja supaya cepat selesai saudara ya, karena panjang sekali. Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya. Dikomparasikan dengan apa? Yang menjadikan terang itu Tuhan, yang menciptakan gelap itu juga Tuhan. Lalu di bawahnya dikatakan yang menjadikan nasib mujur. Nasib mujur itu nasib baik saudara. Bejo, betul gak? Nasib mujur ya itu dijadikan Allah, diciptakan Allah. Nasib malang pun itu dijadikan Allah. Ini saya sedang bicara tentang dunia universal secara utuh. Ya nanti jangan negatif dulu ya. Pokoknya saudara silakan bertanya-tanya dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ini sedang bicara universal dulu. Ya. Secara umum Allah itu menciptakan, ya, menetapkan, merencanakan baik hari malang maupun hari yang sedang mujur. Kalau Allah bisa menciptakan terang dan gelap, Dia juga bisa menciptakan baik dan jahat. Saudara bisa lihat bukti-buktinya nanti ya. Coba baca lagi di Ratapan 3 ayat 37-38. Ratapan 3 ayat 37-38. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ya, terus? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Bukankah keluar dari yang maha tinggi baik yang baik, baik yang buruk? Amsal 3, Amos 3 ayat 6. Nah, ini lebih jelas lagi. Amos 3 ayat 6. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya, sampai di situ. Saya baca dalam Alkitab bahasa sehari-hari, hampir mirip tapi lebih lengkap lagi. Apakah orang di kota tidak gemetar kalau mendengar bunyi trompet tanda perang? Mungkinkah suatu kota kena bencana kalau Tuhan tidak mengirimnya? Contoh, terjadi tsunami, siapa yang buat? Tuhan. Tapi banyak orang menyalahkan siapa? Setan. Banyak orang menyalahkan siapa? Ya, orang Aceh karena jahat. Tidak. Semua sudah ditetapkan, direncanakan akan bencana alam. Kenapa Semarang banjir? Apakah itu rencana Tuhan atau bukan? Semua sudah direncanakan.
Jadi malapetaka, bencana, bumi bergoncang, laut bergelora, itu sudah Tuhan tetapkan. Itu semua sudah Tuhan rencanakan. Kemarin di minggu yang pertama saya singgung, kalau di sini hujan, di sana tidak, itu pun Tuhan sudah menetapkan. Bukan berarti yang kena hujan sedang kena musibah, lalu yang di sana tidak, tapi semua sudah bagian daripada rencananya yang indah. Air bah, itu rencana siapa? Itu Tuhan yang buat. Rencananya untuk membinasakan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dibuatlah air bah. Yang selamat cuma keluarga Nuh. Kalau yang selamat cuma keluarga Nuh, itu juga bagian daripada rencana baik untuk keluarga Nuh. Rencana buruk untuk orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bagian yang keempat, Tuhan itu sudah menetapkan baik rencana buruk, rencana baik, baik nasib malang maupun nasib mujur, baik nasib bejo ataupun ciloko, semua sudah Tuhan rencanakan. Kalau saudara ke kamar mandi, bawa HP, sikat gigi, nyemplung ning bak, itu nasib baik apa nasib buruk? Saya percaya kok, HP-mu nyemplung ke bak, itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Haleluya. Saya waktu itu kemarin kejengkang, ya toh, kejengkang diguyung akeh, itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Kenapa saya mesti jatuh di sana? Pak Denny jatuh 5 meter dari plafon. Brut, bagian dari rencana Tuhan, bagian daripada rencana Tuhan. Pak Gideon kemarin sakit, sampai di IGD, apakah bagian daripada rencana Tuhan? Bagian daripada rencana Tuhan. Lalu, saudara nemu duit ning dalan 2 juta, bagian dari rencana Tuhan? Bagian daripada rencana Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baik buruk maupun tidak baik, ataupun baik, itu semua adalah ketetapan Tuhan. Yang kelima, yang berikutnya tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Karena tadi katakan rencana Tuhan, saya singgung di minggu pertama, dari dunia belum dibentuk sampai kepada kekekalan. Jadi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Makanya ada lagunya toh, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah gagal. Nah, yang hafal cuman istriku. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Ayub mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Ayub berkata begitu? Karena Ayub mengalami dari awal kesuksesannya, masuk ke penderitaannya, masuk ke deritanya dan ke pemulihannya. Di pasal yang terakhir dia baru berkata tidak ada rencananya yang gagal. Mazmur 33 ayat 10, 11 dan 12. Mazmur 33 ayat 10 sampai 12. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Ya, terus. Rancangan hatinya turun-temurun. Ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, kenapa saya baca sampai ayat 12? Nanti ada penjelasannya di akhir firman ini. Yang kita fokuskan di ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya.
Tidak berhenti di tengah jalan. Kalau rencana orang, misalnya mau buka bisnis ini, kehabisan modal, pasti akan berubah rencananya. Tapi kalau Tuhan tidak, karena Dia Allah yang luar biasa. Ya, rancangannya, hatinya itu turun temurun. Ya, turun temurun. Nah, kita percaya bahwa Allah merancangkan kebaikan buat kita. Haleluya. Dan turun temurun. Nanti kita akan lihat rencana baik Tuhan itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu kata Yesaya 14. Bicara apa tentang rencana Tuhan yang tidak pernah gagal ini? Yesaya 14 ayat 24 dan sampai 27. Yesaya 14 ayat 24 sampai 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ya, stop dulu. Kalimatnya apa? Demikianlah akan terjadi. Ya. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ayat 25. Ayat 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku. Ya, termasuk membinasakan itu juga bagian dari rencana Tuhan. Siapa yang dibinasakan di sini? Orang Asyur. Terus. Dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Terus. Yang diletakkan mereka di atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Ayat 26 ini rencana. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Ya, untuk segala bangsa. Dan itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Artinya tidak ada rancangan Tuhan yang bisa digagalkan oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah berencana hal yang baik, maka yang baik akan terjadi. Kalau Tuhan sudah merencanakan yang buruk yang akan terjadi. Makanya saya katakan begini, kalau Tuhan mau memberkati kita, siapapun tidak bisa menggagalkan Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Kalau Tuhan merancangkan kita jadi orang yang berhasil, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan buat kita berhasil. Jadi yang bagian yang ke-5 ini, bahwa rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Nah, ayat 6, bagian yang ke-6. Tuhan punya rencana baik, punya rencana buruk. Tetapi saudara, apakah anak-anak Tuhan itu akan mengalami rencana yang buruk? Itu kan jadi pertanyaan kita dari tadi. Rencana baik, rencana buruk, nasib baik, nasib jelek, nasib mujur, nasib malang, semua sudah direncanakan Tuhan. Oke ya? Lalu bagian yang berikutnya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Pasti digenapi. Lalu bagian ini yang saya suka. Bahwa rencana Tuhan yang baik-baik itu diberikan kepada umat-umat pilihannya. Kok enggak ada yang amin? Berarti kalau bukan umat pilihannya, rencana apa yang terjadi? Halo? Rencana buruk. Pak, tapi kenapa kok kita sakit? Pak, tapi kenapa kok saya kecelakaan? Pak, tapi kenapa saya kok jatuh? Nanti kita akan lihat. Karena kita kemarin sudah singgung ya di Roma 8:28. Dan memang ayat pokoknya itu. Kalau kita kembali kepada Roma 8:28, Bapak Ibu, ya, Roma 8:28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi kata kebaikan. Yuk ikutin saya, kebaikan. Di sini ditulis kebaikan apa yang terbaik. Halo? Ditulis kebaikan apa yang terbaik. Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya untuk orang-orang percaya, yaitu untuk kebaikan. Jadi yang baik, rancangannya diberikan kepada siapa? Orang pilihannya. Tahu pilihannya dari mana?
Tahunya dari mana? Ayat ini baca terus. Kita sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, yang dikatakan sesuai panggilan rencana Allah itu dipanggil untuk dipilih menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu? Siapa pewaris kerajaan Allah itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Bisa berkata amin? Rencana yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan apa? Menyelamatkan umat-umatnya melalui penebusan Yesus di kayu salib. Dan orang-orang yang beriman lalu percaya kepada Yesus. Prosesnya begini. Dipanggil itu kan Yesus pernah ngomong apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Apakah semua yang letih lesu berbeban berat datang? Belum tentu. Saya percaya Tuhan panggil, lalu Tuhan pilih. Nah, yang dipilih itu adalah orang yang sampai hari ini dia tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu beriman kepada Yesus? Siapa umat pilihan itu? Siapa yang dipilih itu? Katakan saya. Mau rencana buruk apa rencana baik? Kalau rencana baik, yakinilah dirimu bahwa aku sudah dipilih dalam rancangan Tuhan yang baik. Contohnya di mana? Tadi kita sudah baca di Mazmur 33, Pak Gideon. Mazmur 33 tadi. Mazmur 33 di bagian ayat yang ke-12. Coba dilihat itu. Saya singgung karena ada hubungannya dengan ini. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, stop. Dipilihnya. Kita ini dipilih dari segala suku bangsa. Betul? Ada lagunya ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Jadi rencana baik itu akan Bapak Ibu terima. Katakan amin. Mau baik apa buruk? Mau malang apa mujur? Ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa nasib baik, nasib mujur itu secara universal diberikan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Tetapi Allah spesial untuk orang-orang pilihannya. Dia punya rencana yang baik. Terus saudara berkata, Pak, kok sakit? Kok jatuh? Kok motornya hilang? Kok manuknya hilang? Kok manuknya mabur? Kok kalungnya hilang? Kok sakit tidak sembuh-sembuh? Kok kena corona? Lihat, ayat ini tadi berkata apa? Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menurut kita jelek, yang menurut kita buruk, Allah punya rencana di dalamnya untuk menyatakan kebaikannya. Allah menyatakan sesuatu yang baik di belakangnya. Jadi Allah sedemikian rupa mengasihi
mengatur. Yang terpenting adalah tujuannya adalah sebuah kebaikan. Contohnya di mana lagi? Matius 2. Matius 26 ayat 24. Ini saya juga geleng-geleng ketika lihat ayat ini, kok saya tersentuh sekali gitu ya. Matius 26 ayat 24 coba dibaca. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya. Yesus itu sudah direncanakan. Dia lahir di kandang Bethlehem, betul? Besar, buat mujizat, lalu matinya itu harus melalui pengkhianatan dan disalib. Ini rencana Tuhan. Lalu ketika saudara belum tahu firman Tuhan pada waktu itu, ketika saudara hanya nonton film, saudara pasti berkata begini, Tuhan kok mati, betul? Tuhan kok disalib, kok diam saja. Halo? Karena Tuhan sudah merancangkannya begitu. Kalau Yesus belum tahu, aku tidak mau disalib, berarti di luar rencana Tuhan. Ada yang unik lagi, saudara, dikatakan di sini, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini siapa? Yudas. Kenapa mesti Yudas gitu loh? Yudas menjual Yesus, Yudas mengkhianati Yesus. Lalu dikatakan lebih baik dia tidak lahir. Coba katakan, lebih baik dia tidak lahir. Berarti kalau lahir, ya Yudas lebih baik gak lahir, kata firman Tuhan. Tapi ketika Yudas kenyataannya lahir gak? Lahir. Makanya dikatakan, ya kalau kita terus pelajari ini, ketika Yudas lahir, rencananya baik gak? Lebih parah. Kalau dia tidak lahir itu lebih baik. Tapi karena dia lahir, kejadiannya jadi parah. Dia mengkhianati Yesus. Betul? Dia menjual Yesus. Dan dia mati binasa. Matanya dicucuk sama burung gagak, saudara. Binasa. Pertanyaannya, Yudas lahir dari siapa? Siapa? Ibunya. Ibunya lahir dari siapa? Mbahnya. Mbahnya lahir dari siapa? Buyutnya. Buyutnya lahir dari siapa? Tanggahnya. Tanggahnya lahir dari siapa? Warengnya. Warengnya lahir dari siapa? Apa? Singur. Singur lahir dari siapa? Dan ujung-ujungnya Adam dan Hawa, yang siapa yang buat? Tuhan. Toh ujung-ujungnya dari, berarti yang menciptakan siapa? Jadi yang menghendaki Yudas lahir siapa? Tuhan. Jelek apa baik? Jelek. Jelek. Tapi Tuhan ciptakan, Tuhan buat. Baik buat siapa? Ya. Baik buat Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus endingnya baik? Kita lihat dia malah mati di kayu salib. Tapi kebaikannya di mana? Kita dosanya diampuni. Haleluya. Itu baiknya. Kita yang harusnya masuk neraka, kita masuk. Itu rencana baiknya. Bahkan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dia naik ke sorga dan mengutus atau roh penghibur itu datang dalam hidup kita. Itulah yang baik. Siapa yang mau jadi Yudas? Ya toh saudara, tidak ada yang mau, tapi itu sudah dikehendaki Tuhan kok. Kalau saudara lihat orang kecelakaan
ketabrak sepur, ajur, sudah tidak usah heran. Itu bagian daripada rancangannya, dia harus mati begitu. Tapi rencana yang baik diberikan kepada kita. Lalu saudara berkata, kalau rencananya baik buat kita, kenapa Pak suami saya meninggal? Kenapa Pak istri saya meninggal? Kenapa Pak ibu saya kena corona dan meninggal? Sekarang kita akan berkata begitu. Tapi seperti Ayub, halo, di pasal yang ke-42, di akhir cerita itu, Ayub berkata apa? Ya, tidak ada rencana yang gagal. Apa rencana yang gagal? Ayub dipulihkan berlipat-lipat. Haleluya. Jangan berkecil hati. Kalau yang sekarang orang-orang ditinggal orang yang kita kasih, ada rencana baik Tuhan di balik semua itu. Karena Tuhan merancangkan semua itu, toh tetap tujuannya untuk kebaikan, saudara. Lalu bagaimana dengan rancangan damai sejahtera? Coba kita baca Yeremia. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan apa tadi? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini diberikan kepada siapa? Halo, ini diberikan kepada siapa? Nanti saudara baca di rumah dari ayat 10 sampai pasal yang terakhir, nanti akan ngerti Bapak Ibu. Ini adalah rancangan Tuhan untuk umat-umatnya, bukan untuk orang sembarangan. Kenapa? Karena Tuhan juga dalam kitab yang sama, penulis yang sama, Yeremia juga berkata dalam ayat 17 begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu pasti bukan yang di Yeremia 29 ayat 11. Tapi orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Tapi umat-umat pilihannya tetap akan mendapat rancangan damai sejahtera itu. Saya baca lagi ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Coba Pak Gideon dibandingkan Yeremia 21 ayat 10. Masih tulisan sama, tulisan Yeremia. Dia berkata, firman Tuhan berkata, coba lihat. Yeremia 21 ayat 10. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan. Stop. Allah mendatangkan kecelakaan. Terus? Dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Jelek enggak? Buruk enggak? Tapi kata siapa di situ? Firman Tuhan. Tolong dikendalikan Jaswati. Tolong yang di sampingnya mengendalikan supaya tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kadang iblis bisa bekerja lewat siapa saja ketika firman benar itu disampaikan. Jadi Allah juga merancangkan untuk kecelakaan bagi yang tidak taat, bagi orang yang bukan bagian daripada pilihan Tuhan. Yeremia 44:27. Yuk, Yeremia 44:27. Yeremia 44 ayat 27. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Ya.
Lalu kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, aku akan berusaha supaya kamu celaka dan tidak bahagia sampai kamu mati semua, baik dalam peperangan maupun karena wabah penyakit. Jadi yang Yeremia 29 ayat 11 untuk siapa? Umatnya, yang dipilihnya. Lalu yang lain ini diberikan kepada orang-orang yang bukan pilihannya. Dan dikatakan di sana karena mereka memberontak, karena mereka melanggar firman Tuhan, maka Tuhan binasakan. Dan saya percaya, orang iman kepada Yesus, hidupnya akan benar di mata Tuhan. Itulah yang akan dipilih Tuhan untuk menikmati rencana yang baik daripada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara percaya rancangan Tuhan baik untuk kita. Haleluya. Saya katakan lagi, tetapi bukan berarti kita tidak bisa sakit, bukan berarti kita tidak bisa punya masalah. Masalah tetap jalan selagi kita hidup. Sakit tetap akan ada, kita bisa menemuinya juga. Tetapi semua Tuhan izinkan, semua Tuhan tetapkan untuk tujuan sebuah kebaikan. Contohnya siapa dalam Alkitab? Ayub sudah kita bahas tadi. Ketika lihat Ayub boroan, orang pasti melihatnya berkata apa? Tuhan jahat. Haleluya. Ketika lihat kambing dombanya habis, Tuhan berkata, orang-orang pasti berkata apa? Aduh, ini orang banyak dosa deh. Tapi kalau kita lihat ketika Tuhan memulihkan Ayub, orang baru sadar. Haleluya. Ayub dipulihkan kan? Baca di kitab Ayub kalau nggak percaya. Mungkin istriku sering khotbah tentang Ayub. Dia suka sekali kalau khotbah tentang Ayub. Karena dia terlalu menderita dulu mungkin. Ya, jadi khotbahnya Ayub terus. Tapi endingnya bagus. Sekarang lemu ginuk-ginuk saudara. Sadrak, Mesak, Abednego dirancangkan masuk dalam dapur api. Tapi rencana Tuhan tidak mau buat dia mati kok. Rencananya baik. Masuk dapur jelek enggak? Masuk dapur api buruk enggak? Tapi di sisi lain rencana baiknya apa? Talinya terbakar. Tapi rambutnya tidak terbakar. Pakainya tidak terbakar. Dia malah menari-menari. Dan ada satu orang di situ. Yaitu malaikat Tuhan. Dan rencana baiknya apa? Akhirnya seluruh bangsa itu percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel, rancangannya luar biasa, difitnah, ya, lalu dimasukkan dalam kandang singa, bukan gua singa ya, guru-guru sekolah minggu dimasukkan dalam gua singa, bukan gua, kandang singa. Buruk enggak? Buruk enggak? Tapi rencana baik Tuhan tetap jalan. Ketika Daniel dimasukkan kandang singa, singanya kena stroke. Lalu Daniel tidur di perutnya singa. Dan kembang kempis seperti tidur di kasur spring bed saudara. Haleluya. Dan Daniel akhirnya dipercaya oleh Raja Darius. Dan Raja Darius akhirnya percaya kepada Tuhannya Daniel. Itu rencana baiknya. Siapa lagi yang terkenal dalam Alkitab? Yuk, satu saja Bapak Ibu. Siapa yang awalnya buruk terus, tapi endingnya baik? Siapa? Wah, kok sopakat yo? Aku tak tulis Yusuf loh ini loh. Jujur saudara, sudah saya tulis Yusuf di sini loh. Saudara menjawab Yusuf, belajar dari Yusuf. Di pasal-pasal bagian pasal 20 itu berapa? Dia berkata apa? Orang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan yang baik. Baik buat kita.
Yusuf, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia dipenjara, tapi endingnya dia jadi apa? Dia jadi menteri ekonomi di Mesir, saudara. Dan dia bisa menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Itu rencana baiknya. Kalau Yusuf tidak dimasukkan dalam sumur, Yusuf tidak dipenjara, Yusuf tidak dijual oleh kakak-kakaknya, mungkin berbeda. Tapi Tuhan menetapkan Yusuf harus mengalami itu supaya keluarganya, rakyat Israel diselamatkan. Pada waktu itu belum jadi bangsa besar, belum jadi bangsa Israel. Baru Yakub itu Israel ya. Jadi ada anak-anaknya suku-suku yang sekarang jadi suku-suku. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, tidak usah takut melihat rencana baik, rencana buruk yang Tuhan nyatakan di bumi ini. Mau ada gempa, ada tsunami, mau ada corona, ada apapun. Tidak usah takut. Tetapi yuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan percaya dengan iman kita. Jangan tinggalkan Yesus. Ada enggak di tempat ini contoh bukan umat pilihannya? Bisa ada enggak? Bisa. Saya punya teman, ya, saya punya teman dari kecil Kristen, dari sekolah minggu Kristen, menikah Kristen, tapi setelah cerai dengan istrinya, dia kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, dan endingnya tinggalin Yesus sampai mati. Pilihan bukan? Bukan pilihan. Orang pilihan itu menderita, dia bangkit lagi, jatuh lagi. Ketika jatuh tetap ada di dalam Yesus. Bangkit lagi, jatuh lagi, tetap ada di dalam Yesus. Sampai pada hari matinya, dia percaya dan beriman kepada Yesus. Itulah umat pilihannya. Dan itulah yang akan menerima rencana yang baik. Maka nenek ke ono masalah sidik, jangan jauh-jauh dari itu Tuhan. Haleluya. Mau hidup dalam rencananya, terus dekat dengan Tuhan. Terus tetap semangat dan terus setia melayani Tuhan. Tidak usah ikut-ikutan dengan siapa hari ini yang tidak hadir. Keselamatan itu pribadi. Haleluya. Bukan melihat orang lain. Pilihan itu pribadi. Kalau saudara tinggalin Yesus, saudara bukan pilihan Allah. Tapi kalau saudara mempercayakan diri kepada Yesus, saudara adalah umat pilihan Allah. Makanya tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar. Ngakunya Kristen, kalau cuman KTP-nya tok, saya jamin dia bukan pilihan Tuhan. Kalau cuman KTP tok, sing mlebu swarga yo KTP tok, saudara. Orang yang beriman, orang yang percaya, dia akan baca firman, dia akan pergi ke gereja menyembah dan muji Tuhan, dia akan terus percaya kepada Yesus, dan doanya juga ditujukan kepada Yesus. Itulah orang yang dipilih Tuhan. Jadi kita bersyukur karena kita menjadi umat-umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati, rencana Tuhan indah buat kita. Di akhir khotbah ini saya mau cerita. Ada seorang pendeta dan majelis-majelisnya dan pengurus sedang rapat. Karena gereja itu bertumbuh, jemaahnya bertambah, maka gereja itu tidak muat. Sudah dibikin ibadah 1 kali, 2 kali, tetap tidak muat. Maka gereja itu punya program untuk pengen punya tempat yang paling gede, yang gede supaya bisa muat jemaatnya. Tapi saudara, rencana belum terjadi, rencana baru dirapatkan. Ibadah besoknya, gerejanya kobongan, saudara. Itu rencana siapa kobongan? Rencana majelis? Rencana majelis bangun gereja. Duit belum ada, tapi rancangan sudah ada. Gerejanya kebakar, akhirnya mereka tidak bisa ibadah. Akhirnya si pendeta majelis ini lobby, dan ketemulah gedung bioskop. Gedung bioskop jam sekian acaranya. Di pagi hari disewa sama gereja itu. Gedung bioskopnya gede sekali. Ini orang yang ibadah cuman ketok seberapa tok gitu. Akhirnya saudara, lama-kelamaan dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, semakin banyak, dan gedung bioskop itu penuh dengan orang-orang.
penuh dengan jiwa-jiwa baru. Akhirnya yang punya bioskop berkata begini, Pak, atau dibeli saja Pak gedung ini. Saudara, dengan demikian banyak jemaat, dia bisa beli gedung gereja, gedung bioskop itu. Kalau tidak melalui kebakar gerejanya, dia tidak akan punya gedung itu, betul? Tapi karena ikuti rencana Tuhan harus bakar dulu, harus ngontrak dulu, harus sewa dulu, dan akhirnya dibeli. Haleluya, haleluya. Apapun persoalanmu, ikuti saja maunya Tuhan, jangan memberontak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu luar biasa. Rancangan-Mu itu luar biasa. Kebaikan-Mu itu luar biasa. Dan kami percaya, yakin bahwa kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Maka kami akan punya hak menerima rancangan yang indah, rancangan yang baik itu dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami harus mengalami hiruk pikuk dunia yang tidak menentu ini. Ketakutan, goncangan dunia, sakit penyakit, virus corona. Namun kami tetap percaya semua bagian dari rencana-Mu yang indah untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati.